Dari sebenarnya Allah itu menceritakan gimana caranya mencari uang, mencari rezeki, jalan rezeki itu bagaimana. Itu sebenarnya dijelaskan banyak. Jadi wa fis samai rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Itu kita harus mulai paham. Mulai sedini mungkin sebelum kita itu mulai dari akhir balik itu belajar untuk dekat pada Allah Ta'ala. Nah, bagi orang tua, ajarkan anaknya itu seperti itu. Ya, dekat dengan Allah. Kemudian apalagi kemudian diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini salah satunya ya, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Orang tuanya mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya ini satu, itu tugas orang tua, insya Allah sudah benar masuk. Jadi orang tuanya tidak dikatakan salah oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya, berarti anaknya diajarkan untuk berbuat baik, yang nanti Allah itu menyiapkan rezekinya di masa akan datang. Nah, seperti itu, ditunggu terus diajarkan, tidak dengan penekanan, tidak boleh. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Itu harus dijalanin terus-menerus sehingga keluarga itu menjadi keluarga baik. Gitu. Nah, disinilah yang harus kita kerjakan itu begitu, mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, bahkan berkah pun itu sejak awal sudah disiapkan, bukan masa depannya disiapkan. Ibadahnya yang disiapkan sebenarnya. Kalau kita mengakui Allah itu ya Maha memberi rezeki, ya ibadah kepada Allah Ta'ala inilah yang disiapkan. Kemudian ada orang lain, oh ini kamu ingin sukses, baca ini, baca. Enggak bisa seperti itu. Itu Allah itu seperti pembantunya aja, disuruh-suruh dengan ini dikasih, enggak. Itu malah bisa menjadi istijrat bagi dia. Kalau orang itu meminta dunianya, dikasih oleh Allah Ta'ala bagi orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi nanti di akhirat dia masuk neraka, jelas. Dibayarnya di dunia ya? Dibayar di dunia tapi dipilih oleh Allah. Dipilih itu maksudnya apa? Orang yang menggunakan amalan tertentu, gaya tertentu, bisa aja orang itu dipilih oleh Allah Ta'ala dikasih. Yang lainnya pakai amalan yang sama, enggak dikasih sama Allah Ta'ala. Karena dipilih oleh Allah. Yang dikasih itu yang dipilih, jelas sekali dalam surat Al-Isra itu diizinkan, jadi bukan Allah ridho. Nah, tapi dia nanti semuanya dua-duanya masuk neraka, sudah dijelaskan itu. Tapi banyak orang nggak mau tahu. Karena apa? Karena kekayaan itu adalah salah satu nafsu duniawi yang dia mau kejar sebenarnya. Itu seperti itu. Kekayaan, nama dan sebagainya itu kan duniawi sebenarnya, dia mau kejar. Sehingga lupa yang harus dia kerjakan itu apa, itu lupa sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya ajaran-ajaran Islam itu dilanggar, rata-rata itu dilanggar. Contoh, umpamanya kalau kamu sakit baca ini. Lah, yang suka nyuruh baca-baca mati akhirnya. Lalu gimana coba? Kalau kamu sakit baca ini pasti akan disembuhkan, dikabulkan sama Allah. Bacalah terus ya mati dia. Nanti kalau mati, itu kan takdir Allah. Enggak bisa ngomong seperti itu. Kalau kamu ngomong berani ngomong pasti dikabulkan, pasti kamu nggak akan bisa mati. Iya. Karena dia umurnya mintanya panjang. Itu harus mikir. Lah orang Islam itu kalau udah diomongin seperti itu, ngikut, nggak mau pakai otak sudah. Karena itu nafsunya ngikutin. Nafsunya ngikutin. Nah, jangan, kita itu manusia masih punya nafsu. Rem lah. Nalar nggak itu kalau kita pakai otak? Banyak yang sudah tidak berhasil. Kenapa harus diikutin terus-menerus? Belajarlah tauhid dengan sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Paling tidak belajar tauhid sungguh-sungguh niatnya karena Allah itu di akhirnya berpahala.